Hal pertama yang dilakukan gadis setelah reinkarnasi adalah dengan sengaja mewarnai rambutnya menjadi warna merah muda. Akibatnya, adik angkat pun melihatnya dan sangat marah. Ia menuduh gadis bagaimana bisa mengubahnya tanpa persetujuannya, dan sembarangan mengubah gaya rambut. Namun, gadis itu hanya tertawa sinis mendengar hal itu, karena dia tahu tidak akan lama adik angkat juga akan mewarnai rambutnya menjadi warna merah muda. Dan hasilnya sesuai yang diperkirakan gadis. Keesokan harinya, adik angkat memang datang ke sekolah dengan rambut merah muda. Namun ketika dia melihat gadis, dia sangat terkejut. Kenapa kamu mengembalikan gaya rambutmu? Ternyata gadis itu adalah putri asli keluarga Wen. Di kehidupan sebelumnya, adik angkat meniru gadis di segala hal. Dari gaya rambut, pakaian, bahkan nada bicaranya. Gerakan jalannya pun ditiru dengan sangat tepat. Awalnya, gadis itu tidak mempedulikannya. Tapi hingga 1 tahun kemudian, dia tiba-tiba terjebak oleh beberapa kreditor di depan pintu rumahnya, yang mengatakan bahwa gadis itu berhutang kepada mereka 5 juta. Gadis itu mendengar dan merasa bingung, karena yang berhutang jelas adalah adik angkat. Tapi mengapa kreditor mencari dia? Pada saat itu, orang tua mendengar suara dan keluar. Namun, menghadapi permohonan tolong gadis, orang tua tidak hanya tidak membantunya keluar dari kesulitan. Sebaliknya, mereka malah menuduhnya serakah. Berani-beraninya dia berpura-pura menjadi permata keluarga mereka. Melihat orang tua yang pergi dengan dingin, gadis itu langsung terserang emosi dan jatuh ke tanah. Dia baru tahu sampai menjelang ketiga, ternyata adik angkat terikat pada sistem meniru. Selama tingkat peniruan mencapai 100, dia bisa sepenuhnya menggantikan gadis. Dengan begitu, dia bisa merebut kekayaan dan kehidupan gadis. Akhirnya, gadis itu menutup matanya dalam penyesalan dan ketidakpuasan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah reinkarnasi kembali ke hari pertama sekolah setahun yang lalu. Tapi sebelum dia bisa memahami keadaan, adik angkat tiba-tiba menemukan gadis. Dia berkata agar memudahkan pergi ke sekolah. Dia berharap bisa membeli mobil yang persis sama dengan milik gadis. Sahabat tidak dapat menahan tawa melihat adik angkat itu meniru. Seorang anak angkat pun berani meniru putri yang sah. Namun gadis itu mendengar dan tidak hanya tidak marah. Sebaliknya, dia dengan tegas setuju. Beberapa orang kemudian pergi ke dealer mobil 4S. Begitu adik angkat masuk, dia langsung tertarik pada mobil mewah termahal di tempat itu. Dia menyebutkan bahwa dia ingin mobil itu. Manajer yang mendengarnya segera mengatakan bahwa mobil ini adalah edisi terbatas di seluruh dunia. Di toko mereka, kebetulan ada 2 unit lagi hari ini. Mendengar itu, adik angkat tidak sabar menandatangani kontrak pembelian. Namun ketika manajer pergi untuk meminta gadis itu membayar, gadis itu berpura-pura bingung. Dia berkata bahwa dia hanya membawa cukup uang untuk membeli 1 mobil. Jika adik angkat ingin membeli, dia hanya bisa mencari cara sendiri. Setelah gadis itu berkata demikian, dia dengan penuh gaya membayar dan pergi. Hanya saat itu adik angkat menyadari bahwa dirinya telah dipermainkan oleh gadis itu. Melihat tingkat peniruan yang terus menurun, adik angkat hanya bisa meminta bantuan kepada siswa tampan di sampingnya. Dia memohon kepadanya untuk meminjam sedikit uang agar bisa membeli mobil. Meskipun siswa tampan berasal dari keluarga yang cukup baik, dia hanya memiliki 500 ribu. Dia tidak tahan dengan pengaduan adik angkat. Dia terpaksa meminjamkan uangnya dengan berat hati. Keesokan harinya, di bawah tatapan terkejut teman-temannya, adik angkat datang ke sekolah mengemudikan sebuah mobil mewah. Sahabat tidak bisa menahan tawa dan mengejek adik angkat karena berpura-pura kaya. Demi meniru gadis, dia bahkan rela meminjam uang untuk membeli mobil. Namun, siswa tampan muncul dan membela adik angkat. Dia mengatakan bahwa adik angkat sudah menyukai mobil ini sejak setahun yang lalu. Jika bicara tentang meniru, gadislah yang meniru adik angkat. Sambil berbicara, gadis sudah sampai di sekolah mengemudikan mobil barunya. Namun, melihat mobil mewah yang sama persis dengan miliknya, gadis tidak merasa marah sedikit pun, karena mobil adik angkat ini sebenarnya bukan mobil mewah. Gadis pun berkata dan langsung membuka kap mesin mobil adik angkat. Ternyata di dalamnya bahkan tidak ada logo mobil. Menghadapi keraguan dari teman-temannya, adik angkat segera membela diri dan berkata ini adalah desain terbaru. Gadis tidak pernah melihatnya juga tidak berarti itu tidak ada. Gadis malas untuk berdebat dengannya. Dia langsung membawa semua orang untuk membuka pintu mobil. Akhirnya teman-teman mulai tertawa melihatnya. Karena kedua mobil ini jelas satu mewah dan satu lagi standar. Namun sampai sekarang adik angkat masih ngotot. Dia bilang dia suka desain yang sederhana ini. Melihat itu, gadis pun tidak ingin berbicara lebih lanjut. Dia langsung mencabut logo mobil di tempat itu.